Inter menggelar sesi latihan pemulihan di Pusat Latihan Appiano Gentile sebagai persiapan menghadapi Genoa setelah tersingkir dari Liga Champions. Kabar tersebut dilaporkan oleh Sky Sport. Dalam sesi latihan tersebut, seluruh pemain mengikuti latihan bersama tim, kecuali Lautaro Martinez yang tidak bergabung dengan grup. Kabar baiknya, Hakan Çalhanoğlu turut hadir dan berlatih bersama rekan-rekannya. Menurut laporan Sky Sport, apabila ia menjalani sesi latihan dengan baik pada Kamis dan Jumat, Çalhanoğlu berpeluang kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Genoa. Inter memang harus mengakhiri langkahnya di Liga Champions. Namun, Federico Di Marco kembali menunjukkan peran pentingnya dalam tim asuhan Christian Cifu. Dalam laga melawan Bodo Glimt, seperti disorot WhoScored, Di Marco menjadi salah satu pemain paling berbahaya di lapangan. Bek sayap Nerazzurri itu bahkan mencatatkan 6 rekor pribadinya di kompetisi musim ini. Secara statistik, Di Marco membukukan 9 peluang tercipta secara keseluruhan, termasuk 6 peluang yang lahir dari situasi bola mati. Ia juga mencatatkan 23 umpan ke dalam kotak penalti lawan, 23 crossing total dengan 10 diantaranya tepat sasaran, serta mengeksekusi 14 tendangan sudut. Catatan tersebut menegaskan kontribusi ofensif Di Marco yang kembali menonjol, meski Inter harus menerima kenyataan tersingkir dari kompetisi tersebut. Pelatih Inter, Christian Cifu, memberikan analisisnya kepada TNT Sports dalam rangkaian wawancara usai kekalahan 1-2 dari Bodo Glimt, hasil yang memastikan langkah Nerazzurri terhenti di Liga Champions. Cifu menegaskan bahwa timnya harus mengakui keunggulan lawan dalam 2 pertemuan tersebut. Kami harus memberikan kredit kepada lawan karena mereka bermain baik di kedua pertandingan. Jika kami mencetak 1 gol, kami mungkin bisa memberi tekanan mental lebih besar, terutama terhadap rencana permainan mereka. Tetapi mereka tampil sangat baik dan berhasil tidak kebobolan, ujarnya. Ia menambahkan bahwa Bodo Glimt memiliki keuntungan dari sisi mental dan fisik, terlebih mengetahui Inter masih membutuhkan 2 gol. Setelah 1 jam permainan, menurutnya lawan terlihat memiliki energi lebih besar. Mereka hanya memainkan 4 pertandingan dalam 2 bulan terakhir, sementara kami bermain setiap 3 hari. Kami kehilangan fokus dan melakukan beberapa kesalahan. Kami harus memberi selamat kepada mereka karena lebih baik dari kami dalam 2 pertandingan, lanjutnya. Cifu juga menilai kelelahan menjadi salah satu faktor eliminasi. Inter, kata dia, menghabiskan banyak energi untuk mencoba menutup defisit 2 gol. Jika Anda tidak mencetak gol di babak pertama, hal itu semakin membebani, menguras energi dan juga kejernihan mental. Seiring waktu berjalan, Anda kehilangan kesabaran dan mencoba melakukan sesuatu yang tidak sesuai rencana permainan. Mereka mampu memanfaatkan semua kesalahan kami, jelasnya. Meski tersingkir dari kompetisi Eropa, Cifu menegaskan Inter tetap berambisi di 2 ajang tersisa. Kami selalu berusaha kompetitif di setiap kompetisi. Ketika Anda keluar dari satu kompetisi, masih ada 2 yang harus dimainkan. Kami akan menghadapi Como di semifinal Coppa Italia, kandang dan tandang, dan masih ada 12 pertandingan Liga yang harus dijalani, tutupnya. Legenda Inter, BP Bergomi, memberikan komentarnya kepada Sky Sports sehari setelah tersingkirnya Inter dari Liga Champions. Ia secara terbuka mengakui keunggulan Bodo dan menilai tim asal Norwegia itu memang layak melaju ke babak berikutnya. Saya memberikan kredit kepada Bodo, ujar Bergomi. Dalam hati, saya sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi laga yang sulit untuk dibalikan, karena mereka sedang dalam kondisi bagus dan memiliki kualitas teknik. Selain itu, mereka hanya fokus pada 1 pertandingan Liga Champions setiap pekan, sementara tim-tim Italia memainkan banyak pertandingan. Terlihat jelas perbedaan energi secara fisik dan mental. Mereka menang dengan pantas. Menurut Bergomi, Inter mencoba memaksimalkan bola mati dan aksi individu, tetapi tetap terlihat adanya perbedaan energi di lapangan. Ia juga menilai Bodo mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir di kompetisi Eropa dan pantas mendapat pujian. Dalam analisisnya, Bergomi menyebut sejak awal sudah terlihat betapa sulitnya mengalahkan Bodo. Untuk melakukannya, Inter harus mengambil resiko besar, terutama menghadapi ancaman serangan balik.
Ia menilai peluang terbaik seharusnya datang pada babak pertama melalui situasi sepak pojok yang melibatkan Fratesi. Namun Bodo hanya memberi ruang untuk umpan silang dan sangat sigap dalam mengantisipasinya. Bergomi juga sependapat dengan Christian Cifu bahwa kemenangan Bodo memang layak. Ia menyoroti jadwal padat Inter yang dalam 24 hari terakhir memainkan 7 laga berat, ditambah sejumlah pemain yang absen karena cedera. Dalam pandangannya, Inter sudah memberikan kemampuan maksimal melawan lawan yang secara kondisi memang lebih siap. Inter sudah memberikan segalanya, seperti yang mereka lakukan dalam 4 tahun terakhir. Ada momen mereka melewati fase yang tampak mustahil, ada juga yang tidak, tetapi mereka selalu memberikan yang terbaik, ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa Inter kalah 5 dari 6 laga Liga Champions melawan tim-tim kuat, sehingga di level tersebut, tim memang menghadapi tantangan lebih besar. Bergomi kemudian menanggapi pernyataan Nicolo Barella mengenai target Scudetto sejak awal musim. Ia memahami perasaan para pemain yang menurutnya seringkali kurang mendapat pengakuan. Bergomi menilai tim besar harus bersaing di semua kompetisi, tetapi ketika target tidak tercapai, yang tersisa hanyalah kritik. Ia juga mengingatkan bahwa pada bulan Juni lalu, saat Inter menunjuk pelatih muda, tak banyak yang menjagokan mereka berada di papan atas. Namun, tim mampu bangkit dan kembali bersaing. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, Inter menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah gagal dalam kompetisi domestik, berbeda dengan Milan, Napoli, dan Juventus. Meski mengakui kekecewaan akibat tersingkir, Bergomi menegaskan Inter harus segera bangkit karena masih memiliki target lain. Sejalan dengan pernyataan Cifu, ia menutup dengan pesan agar tim terus melangkah maju dan berusaha memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Mantan pemain yang kini menjadi pengamat, Zvonimir Boban, menyampaikan pandangannya di studio Sky Sport terkait tersingkirnya Inter dari Liga Champions usai menghadapi Bodo Glimt. Menurut Boban, hal yang paling mengkhawatirkan dari penampilan Nerazzurri adalah tidak terlihatnya tekad besar untuk membalikan keadaan. Hal yang mengkhawatirkan saat melawan Bodo Glimt adalah Inter tidak memiliki kegilaan untuk lolos ke babak berikutnya, ujarnya. Ia menyoroti bahwa daya juang dan agresivitas yang selama ini menjadi ciri Inter dalam beberapa musim terakhir di Liga Champions tidak tampak di lapangan. Semangat kompetitif yang diperlihatkan Inter dalam beberapa tahun terakhir saat tampil hebat di Liga Champions tidak terlihat. Mereka terlalu bermain secara skolastik. Serius memang, tetapi kurang dorongan ekstra yang memungkinkan Anda lolos melawan lawan yang secara kualitas jauh lebih rendah. Tambahnya, Boban juga menilai permainan Inter terlihat lambat dan minim upaya duel 1 lawan 1. Ia menyebut masuknya Boni sempat menghadirkan percikan berbeda, begitu pula dengan Petar Sucic. Menurutnya, para pemain baru tampak memiliki semangat yang berbeda, sementara pemain lainnya tampil tanpa sesuatu yang lebih, yang terlihat jelas bahkan dari bahasa tubuh mereka di lapangan. Jurnalis Italia Paolo Condo menyoroti performa Marcus Thuram usai kekalahan Inter dari Bodo Glimt. Dalam program Sky Sports seusai pertandingan, Condo memusatkan perhatian pada penyerang asal Prancis tersebut yang dinilainya belum menjalani musim yang gemilang. Saya sangat fokus pada Thuram karena dia tidak menjalani musim yang hebat dan kehilangan kesempatan untuk mencetak kebangkitan, ujar Condo. Ia menilai dalam laga melawan Bodo, Thuram kembali tampil tidak efektif, tidak pernah benar-benar menentukan, dan terlalu lembek untuk bisa menyulitkan para pemain Skandinavia. Condo juga menambahkan bahwa situasi internal tim bisa mempengaruhi performa sang penyerang. Menurutnya, perkembangan cepat Francesco Pio Esposito dalam hierarki tim memberi tekanan tersendiri bagi Thuram. Menurut saya, dia merasakan bagaimana cepatnya Pio Esposito naik dalam hierarki. Bukan secara sadar mungkin, tetapi secara tidak sadar ada pertanyaan yang mengambang di Inter. Musim depan, siapa duet penyerang utama? Jelasnya dalam diskusi bersama rekan-rekannya di Champions League Show. Condo berpendapat bahwa duet utama musim depan berpotensi diisi oleh Lautaro Martinez dan Pio Esposito. Ia menilai Thuram kemungkinan merasakan persaingan internal yang mungkin ia perkirakan berjalan lebih lambat.
Pada akhirnya, menurut Kondo, Thuram gagal memberikan lonjakan performa pada laga yang paling membutuhkannya. Mantan gelandang Italia Massimo Ambrosini memberikan pandangannya dalam program Cronache di Spogliatoio terkait performa Nicolo Barella yang dinilainya tengah mengalami penurunan. Dia sedikit keluar jalur dalam segala hal. Sepertinya dia masuk ke fase di mana ingin melakukan terlalu banyak hal dan itu justru sedikit membatasinya, ujar Ambrosini. Melebarkan pembahasan pada kondisi tim setelah tersingkir dari Liga Champions, Ambrosini menyebut ada sisi positif dari penampilan beberapa pemain. Ia menilai Federico Di Marco dan Francesco Pio Esposito sebagai kabar baik, bahkan menyebut Pio sebagai pemain terbaik Inter dalam periode tersebut. Menurutnya, masalah utama Nerazzurri terletak pada lini depan. Ia menegaskan bahwa Pio menjadi satu-satunya penyerang yang tampil baik, sementara Lautaro Martinez dinilai tampil minim kontribusi pada leg pertama. Marcus Thuram juga disebut tampil sangat minim dalam laga terakhir dan bahkan sudah kurang meyakinkan sejak pertandingan di Norwegia. Sementara itu, Boni tidak ia masukkan dalam penilaian karena masuk sebagai pemain pengganti. Ambrosini juga menambahkan bahwa jika Inter mampu memainkan laga tandang secara normal, tim tidak akan berada dalam situasi harus mengejar ketertinggalan 2 gol di leg kedua. Ia mengingatkan bahwa kekuatan Inter selama ini terletak pada duet dua penyerang yang saling melengkapi. Namun dalam 2 pertandingan tersebut, keduanya bahkan tidak pernah benar-benar saling menemukan di lapangan.